Waktunya membaca. Akibat ceroboh makan. Lonceng tanda usai pelajaran berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar kelas. Demikian pula Tepi si tupai. Siang itu matahari bersinar sangat terik. Oh, udara panas sekali. Buli, bagaimana kalau kita mandi di sungai? Ajak Tepi kepada Buli si kura-kura. Nggak mau, aku mau langsung pulang. Tolak Buli. Mandi di sungai segar loh, apalagi saat udara panas seperti ini. Rayu Tepi. Aku belum pamit pada ibuku. Nanti ibu mencariku. Lagi pula, air sungai kan kotor tapi. Kata Buli memberi alasan. Ya sudah, dasar penakut kamu. Seru Tepi sambil berlari menuju sungai. Setiba di sungai, Tepi segera meletakkan tasnya, lalu melepas pakaian dan sepatunya. Barang-barang itu dibiarkannya berserakan di tepi sungai. Biur! Tepi menceburkan diri ke sungai. Asik, segar. Seru Tepi girang. Padahal, air sungai itu sangat kotor. Warnanya coklat kehitaman. Sampah dan lumpur bercampur di dalamnya. Tetapi Tepi tidak peduli. Ia tidak merasa jijik sedikit pun. Tepi senang sekali. Ia berenang ke sana kemari dengan lincah. Setelah capai berenang, Tepi diam berendam sambil bernyanyi-nyanyi. Saat itu, ia melihat beberapa buah mangga hanyut bersama dengan sampah-sampah. Wih, asik. Ada mangga. Kebetulan aku lapar nih. Seru Tepi sambil memungut sebuah mangga. Tepi lalu mengupas mangga itu dengan giginya. Enak, gumamnya sambil memakan mangga itu. Sebentar saja buah mangga itu telah habis dimakannya. Setelah puas berenang, Tepi pulang. Dalam perjalanan pulang, Tepi merasa lapar. Kok lapar ya? Aha, aku masih punya uang saku. Sebaiknya jajan dulu, gumamnya. Di pinggir jalan itu ada warung makan. Tetapi lihat, makanan yang ada di situ tidak ditutupi. Lalat-lalat hinggap pada makanan itu. Debu dan asap kendaraan juga ikut mengotori makanan itu. Tepi segera memesan makanan. Nasi rames dan es teh manis ya, Bu, kata Tepi kepada penjualnya. Setelah pesanan terhidang, Tepi makan dengan lahap. Ih, jijik ya. Sesampainya di rumah, Tepi merasa kepalanya pusing dan perutnya mual. Setelah melepas sepatu, Tepi segera berbaring di kamarnya. Perutnya sangat mual. Tepi tidak tahan lagi. Ia cepat-cepat berlari keluar rumah. Kemudian, Tepi muntah. Badannya terasa lemas. Keringat dingin membasahi badannya. Wajahnya menjadi pucat. Baru beberapa saat masuk ke kamarnya, Tepi langsung berlari ke WC. Beberapa saat kemudian, Tepi muntah lagi dan ke WC lagi. Ibunya menjadi cemas melihat tingkah Tepi. Tepi, kamu sakit ya? Tanya ibunya setelah Tepi keluar dari WC. Tepi mual dan pusing, Bu. Aduh, Bu, mengapa perutku jadi sakit begini? Kata Tepi sambil memegangi perutnya. Tepi meringis menahan sakit. Ibu segera memberitahu ayah Tepi tentang keadaan Tepi. Jangan-jangan Tepi terserang muntaber, kata ayah Tepi agak cemas. Apa ya? Muntaber? Tanya ibu Tepi dengan cemas. Tolong, ibu buatkan larutan Noralit yang ada di kotak obat itu, Bu, pinta ayah Tepi. Ibu segera membuat larutan Oralit dan menyuruh Tepi meminumnya.
Minuman ini untuk mengganti cairan tubuhmu yang keluar, Tepi, kata Ibu Tepi menjelaskan. Tepi segera meminum larutan oralit yang rasanya asin itu. Tepi, ayo ayah antar ke puskesmas, Ajak ayah Tepi. kamu harus diperiksa dokter. Baik ayah, Kata Tepi pelan. Tepi kemudian masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Ayah memboncengkan Tepi dengan sepeda motor ke puskesmas. Tepi berpegangan erat-erat pada pinggang ayahnya. Kepalanya terasa semakin berat dan pusing. Di puskesmas, Tepi diperiksa oleh dokter Empus. Setelah memeriksa Tepi, dokter Empus menemui ayah Tepi. putra bapak terserang muntaber, yaitu sakit muntah berak. Untung bapak segera membawanya kemari sehingga dapat segera diobati, Kata dokter Empus. lalu anak saya harus bagaimana, dokter? Tanya ayah Tepi. Untuk sementara Tepi harus dirawat di sini sampai ia sehat kembali. Jawab dokter Empus. Baik dok, yang penting anak saya segera sembuh, Kata ayah Tepi. kita berdoa saja mudah-mudahan Tepi segera sembuh. Kata dokter Empus. Tepi mendapat perawatan khusus di puskesmas itu. Ia harus diinfus. Infus berguna untuk mengganti cairan tubuh yang telah keluar. Ayah dan ibu bergantian menunggui Tepi. Teman-teman Tepi juga datang menjenguk. Bagaimana keadaanmu, Tepi? Tanya Buli. Puli, maafkan aku. Aku tidak menuruti nasihatmu sehingga sakit begini, Kata Tepi. Sudahlah, yang penting kamu segera sembuh. Jawab Buli. Obatnya sudah kamu minum, Tepi? Tanya Dala. Sudah, Jawab Tepi. semoga lekas sembuh, Tepi. Kata Buli dan Dala. Teman-teman Tepi ikut sedih melihat keadaan Tepi. Setelah 3 hari dirawat di puskesmas, keadaan Tepi membaik. Seperti biasa, pagi itu dokter Empus memeriksa keadaan Tepi. Keadaan putra ibu sudah baik, Kata dokter Empus kepada ibu Tepi. Bagaimana, Tepi? Sudah mau makan? Tanya dokter Empus kepada Tepi. Wah, saya sudah habis 3 piring, Pak Dokter. Jawab Tepi sambil tersenyum. Haha, bagus, Tepi. Kamu sudah sembuh dan besok boleh pulang. Tetapi ingat, kamu harus menjaga kesehatan, terutama makananmu, Kata dokter Empus menasehati. Tepi menganggukkan kepalanya. Ia merasa gembira. Tepi sudah sehat dan sudah pulang ke rumahnya. Tepi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesembuhan bagi dirinya. Ayah dan ibunya menasehati Tepi agar ia tidak sembarangan makan dan jajan. Ternyata sakit itu tidak enak, Ujar Tepi penuh penyesalan. Tepi ingin sehat. Mangga di sungai dan nasi rames di pinggir jalan menjadi kenangan yang tak dapat dilupakan oleh Tepi. Nah, adik-adik, jangan pernah mau meniru perbuatan Tepi. Itu tidak benar. Sampai jumpa. Tetap rajin membaca ya.